Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan hasil diskusi tugas supply chain management. Anggota kelompok kami terdiri atas satu Lunggu Katonohada dengan nomor NIM 120 121 3313 dan Rizky Muhammad Akbar 120 121 3329. Pada tugas supply chain management ini ada 5 poin utama yang akan didiskusikan dengan kelompok. Yang pertama yaitu pertimbangkan untuk membeli eh, sekaleng soda di toko serba ada. Jelaskan berbagai tahapan dalam rantai pasokan dan berbagai aliran yang terlibat. Yang kedua, mengapa perusahaan seperti Dell harus memperhitungkan total profitabilitas rantai pasokan ketika mengambil keputusan. Yang ketiga, menggambarkan dan menjelaskan siklus push or pull dalam supply chain. Yang keempat, mengidentifikasi siklus push or pull dalam supply chain pada saat melakukan proses pembelian buku di Amazon. Dan yang terakhir, bagaimana aliran rantai pasokan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan perusahaan seperti Amazon. Buat daftar 2 keputusan supply chain yang memiliki dampak signifikan terhadap profitabilitas rantai pasokan. Untuk poin pertama yaitu tahapan dalam rantai pasokan soda itu dimulai dari yang pertama pengadaan bahan baku. Bahan baku soda seperti gula, air, dan bahan kimia yang diperoleh dari SDA atau pemasok. Yang kedua ada pengolahan bahan baku. Bahan baku soda diproses menjadi konsentrat yang merupakan bahan untuk rasa, aroma, pewangi, dan pengawet. Konsentrat ini dapat kita peroleh dari pabrik pengolahan. Yang ketiga ada pengangkutan dan penyimpanan. Konsentrat soda diangkut ke gudang atau terminal logistik dan disimpan dalam kondisi yang tepat untuk memastikan kualitasnya. Yang keempat, pembuatan minuman. Konsentrat soda diproses menjadi minuman ringan seperti Coca-Cola dengan menggunakan mesin pengisi botol. Yang kelima ada pengangkutan dan penyimpanan. Minuman soda diangkut ke toko-toko atau titik distribusi lainnya dan disimpan dalam kondisi yang tepat. Yang terakhir, penjualan dan pemasaran. Minuman soda dijual kepada konsumen di toko-toko atau lokasi lain seperti supermarket, restoran, ataupun kantin. Untuk aliran yang terlibat dalam rantai pasokan meliputi yang pertama ada pemasokan bahan baku, seperti gula, air, dan bahan kimia tadi yang diperlukan. Yang kedua, membutuhkan pabrik pengolahan. Pabrik pengolahan seperti PT Coca-Cola Bottling Indonesia yang memproduksi konsentrat soda. Yang ketiga ada terminal logistik atau gudang tempat konsentrat soda dikumpulkan dan disimpan dalam kondisi yang tepat. Yang keempat ada distribusi seperti pengiriman ke toko-toko atau lokasi lain yang digunakan untuk mengantarkan minuman soda kepada konsumen. Yang kelima ada toko atau tempat penjualan. Contohnya yaitu seperti supermarket, restoran, kantin, ataupun tempat-tempat yang memungkinkan menjual minuman soda kepada konsumen. Dan yang terakhir ada konsumen. Konsumen merupakan user atau pengguna yang membeli minuman soda di toko atau tempat penjualan. Poin kedua, mengapa perusahaan seperti Dell harus memperhitungkan total profitabilitas rantai pasokan ketika mengambil keputusan? Perusahaan seperti Dell harus mempertimbangkan total profitabilitas rantai pasokan saat mengambil keputusan karena rantai pasokan adalah jaringan yang dibangun oleh perusahaan mulai dari pemasok atau supplier hingga produk tiba di pembeli atau konsumen. Mempertimbangkan profitabilitas total dari rantai pasokan bertujuan untuk memaksimalkan nilai total dengan mengoptimalkan profit. Rantai pasokan terdiri dari beberapa tahap, mulai dari pembelian bahan baku hingga pemasaran dan penjualan produk, yang semuanya memiliki biaya dan keuntungan yang berbeda. Mempertimbangkan profitabilitas keseluruhan rantai pasokan bertujuan untuk mengidentifikasi tahapan yang memiliki biaya tinggi atau keuntungan yang rendah dan mengoptimalkan tahapan tersebut untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan yang memiliki rantai pasokan efektif dan efisien
akan mencapai keuntungan yang lebih tinggi dengan mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. Dengan mempertimbangkan profitabilitas rantai pasok secara keseluruhan, perusahaan seperti Dell dapat mengambil keputusan yang lebih baik serta memilih pemasok yang lebih efisien, mengoptimalkan proses produksi, dan memilih strategi pemasaran yang efektif. Baik, selanjutnya yaitu poin 3, di mana saya akan menjelaskan mengenai siklus push or pull dalam supply chain. Siklus pull dan siklus push sendiri merupakan pendekatan yang berbeda untuk manajemen rantai pasokan atau ECN. Siklus pull sendiri merupakan sistem yang digerakkan oleh permintaan di mana produk dibuat sebagai respon terhadap permintaan pelanggan dan diproduksi setelah permintaan diterima. Sementara itu, siklus push adalah sistem yang berfokus pada inventaris, di mana produk dibuat terlebih dahulu dan disimpan dalam inventaris sebelum diterima oleh konsumen. Siklus pull menggunakan sinyal untuk meminta pengiriman dari stasiun hilir ke stasiun dengan fasilitas produksi. Sedangkan siklus push menggunakan sistem untuk memaksa pengiriman dari stasiun hilir ke stasiun dengan fasilitas produksi. Adapun contoh untuk push sendiri, misalkan ada dua workstation, di mana workstation 1 itu dapat memproduksi hingga 100 total item. Dari 100 total item tersebut, akan dikirim semua ke workstation 2, sedangkan workstation 1 itu hanya membutuhkan 50. Selanjutnya ada sistem pool. Misalkan selanjutnya ada contoh dari sistem pool. Misalkan ada dua workstation. Workstation 1 dapat memproduksi 100 total item. Namun workstation 2 hanya membutuhkan 50 item sehingga workstation 1 hanya akan mengirimkan 50 item ke workstation 2. Selanjutnya, poin 4 yaitu mengidentifikasi siklus push atau pull dalam supply chain pada saat melakukan proses pembelian buku di Amazon. Saat membeli buku di Amazon, siklus push atau pull dapat digunakan dalam rantai pasokan untuk memastikan pengiriman dan tingkat layanan yang efisien. Amazon menggunakan strategi pasokan terintegrasi yang mencakup prediksi permintaan, manajemen stok, dan distribusi untuk memenuhi permintaan pelanggan. Perusahaan ini juga memanfaatkan teknologi seperti cloud computing, robotika, dan pemrograman mesin untuk mengoptimalkan proses pasokan dan meningkatkan layanan pelanggan untuk membeli buku di Amazon. Pelanggan harus masuk ke akun Amazon mereka, mencari produk yang diinginkan berdasarkan departemen atau kategori, memilih barang yang mereka inginkan, menambahkannya ke keranjang belanja, dan yang terakhir menyelesaikan proses pembayaran. Selanjutnya, yaitu poin 5, di mana bagaimana aliran rantai pasokan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan perusahaan seperti Amazon. Buat daftar 2 keputusan supply chain yang memiliki dampak signifikan terhadap profitabilitas rantai pasokan. Manajemen stok yang efisien memastikan bahwa produk tersedia bagi pelanggan saat dibutuhkan. Manajemen stok yang efektif juga dan jaringan distribusi yang dioptimalkan sangat penting untuk profitabilitas rantai pasokan Amazon. Kasus ini memberikan contoh bagaimana faktor-faktor ini akan mempengaruhi kesuksesan perusahaan, terutama Amazon. Yang pertama dari manajemen stok. Manajemen stok yang efisien memastikan bahwa produk tersedia bagi pelanggan saat dibutuhkan, sehingga mengurangi risiko kelebihan stok dan kehabisan stok. Hal ini meningkatkan layanan pelanggan dan mengurangi biaya yang terkait dengan ketersediaan stok. Yang kedua, distribusi Amazon. Optimalisasi jaringan distribusi Amazon melibatkan penggunaan pusat pemenuhannya untuk memproses pesanan, pembayaran, mengemas produk, dan mengirimkannya ke pelanggan. Hal ini memastikan bahwa produk tiba di rak-rak toko secara tepat waktu, mengurangi waktu pengiriman dan biaya yang terkait dengan pengiriman yang tertunda. Dari dua kasus tersebut, kita dapat melihat contoh keputusan strategis yang dapat mempengaruhi profitabilitas rantai pasokan Amazon. Manajemen stok yang efisien dan jaringan distribusi yang terintegrasi dapat mengurangi biaya, memastikan layanan pelanggan, dan meningkatkan keuntungan. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam mengerjakan
tugas ini. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.